Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nabila Salsabila di channel YouTube Nurse Bila. Nah, kali ini saya akan sharing tentang cara menghitung kebutuhan tenaga perawat. Kalau begitu langsung saja ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Dalam merencanakan tenaga keperawatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bentuk dan beban pelayanan keperawatan. Bentuk dan beban pelayanan keperawatan bisa berupa pelayanan yang dependen, independen, interdependen, langsung maupun tidak langsung. Membutuhkan waktu beberapa lama. Harus dikerjakan oleh perawat yang memiliki kemampuan seperti apa dan sebagainya, sehingga bisa ditentukan kategori perawat yang dibutuhkan serta berapa jumlah yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan proses seleksi, proses orientasi, penempatan, pembagian tenaga setiap shift, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tenaga keperawatan tersebut. Berikut ini akan dipaparkan salah satu dari beberapa pedoman dalam perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan di ruang rawat inap dengan metode Douglas. Metode Douglas menghitung kebutuhan tenaga perawat berdasarkan pada tingkat ketergantungan klien. Adapun perhitungan berdasarkan tingkat ketergantungan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Cara perhitungan tenaga keperawatan berdasarkan metode Douglas itu dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu untuk pasien, perawatan minimal, perawatan parsial, dan perawatan total, dengan pembagian shift pagi, shift sore, dan shift malam. Setiap shift perhitungan berbeda-beda. Contohnya, pada shift pagi, pada pasien dengan perawatan minimal yaitu 0,17, maka 0,17 dikalikan dengan jumlah pasien dengan perawatan minimal pada hari itu. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan langsung saja latihan soal. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, kita akan membahas dulu bagaimana cara mengklasifikasikan derajat ketergantungan klien terhadap keperawatan menurut Douglas berdasarkan kriteria sebagai berikut. Adapun pada pasien yang memerlukan perawatan minimal memerlukan waktu selama 1-2 jam atau 24 jam dengan kriteria sebagai berikut. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri, sampai persiapan pengobatan memerlukan prosedur. Selanjutnya, pada pasien yang terklasifikasi ke dalam perawatan parsial memerlukan waktu perawatan 3-4 jam atau 24 jam dengan kriteria kebersihan diri dibantu, makan minum dibantu, observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam sekali, ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali. Selanjutnya, terpasang Foley catheter atau intake output dicatat. Setelah itu, klien dengan pemasangan infus, persiapan pengobatan memerlukan prosedur. Dan yang terakhir, klasifikasi pasien dengan perawatan total, di mana memerlukan waktu 5-6 jam per 24 jam dengan kriteria yang pertama, segalanya diberikan atau dibantu. Posisi diatur, observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam sekali. Selanjutnya, makan memerlukan NGT, menggunakan terapi intravena. Selanjutnya, pemakaian suction, serta pasien mengalami gelis. Baiklah, selanjutnya mari kita latihan cara menghitung tenaga perawat dengan contoh kasus di atas. Di Rumah Sakit X pada ruang COVID-19 dengan kapasitas 45 tempat tidur, bor pada
dari bulan Februari sampai dengan November, yaitu 72%, dengan jumlah pasien saat ini 42 orang dengan tingkat ketergantungan pasien, yaitu 13 pasien dengan perawatan minimal, 24 pasien dengan perawatan parsial, dan 5 pasien dengan perawatan total. Hitunglah jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dan perhitungan perawat setiap shift. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian kasus perhitungan tenaga keperawatan menggunakan metode Douglas. Berdasarkan kasus, diketahui bahwasanya pasien dengan tingkat ketergantungan minimal ada 13 pasien, maka akan kita kalikan 13 pada setiap shift dinas. Selanjutnya, pada pasien parsial, yaitu terdapat 24 pasien, maka sama seperti pasien minimal kita masukkan ke dalam rumus setiap shift, yaitu 24 pasien. Dan yang terakhir, pada pasien tingkat ketergantungan total ada 5 pasien, maka kita masukkan juga rumus di setiap shift dinasnya. Maka didapatkan jumlah perawat yang dibutuhkan setiap shiftnya. Setelah kita jumlahkan berdasarkan shift, didapatkan hasil pada shift pagi dibutuhkan perawat sebanyak 10,49, maka kita bulatkan menjadi 10. Pada shift sore didapatkan hasil 6,92, maka kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya pada shift malam didapatkan hasil 4,31, maka kita bulatkan menjadi 4. Jadi jumlah tenaga perawat ruang perawatan COVID-19 Rumah Sakit X menurut metode Douglas yaitu jumlah perawat pagi yang dibutuhkan adalah 10 orang, perawat siang yang dibutuhkan adalah 7 orang, dan jumlah perawat malam yang dibutuhkan adalah 4 orang, sehingga total perawat yang dibutuhkan dalam 3 shift atau 1 hari adalah 21 orang perawat. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara perhitungan kebutuhan tenaga perawat menurut metode Douglas. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya agar saya bisa lebih semangat buat video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.